Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini Pak Budi akan membahas soal materi tentang bakteri. Soal yang pertama kita lihat bersama. Jadi di nomor 1, dinding sel bakteri tersusun atas persenyawaan antara polisakarida dan protein. Persenyawaan tersebut dikenal dengan hemiselulosa itu punya tumbuhan, kitin itu tumbuhan, selulosa juga tumbuhan, pektin juga di tumbuhan. Ya, jawabannya itu yang E ya, peptidoglikan. Nomor 2, bakteri merupakan kelompok prokariota. Dasar pengelompokan tersebut adalah ya yang kita ketahui organisme ada 2, yaitu eukariota dan prokariota. Eukariota memiliki membran inti, sedangkan prokariota tidak memiliki membran inti sel. Jadi jawabannya itu yang B. Untuk plasmid artinya adalah DNA seluler ya. Lanjut nomor 3, perhatikan gambar sel bakteri berikut. Berdasarkan gambar bagian yang berfungsi sebagai pelindung, menjaga sel dari kekeringan, dan membantu sel bakteri melekat pada substrat adalah nomor 1, di sini itu adalah kapsul, nomor 2 itu sitoplasma, nomor 3 itu adalah ribosom, nomor 4 flagel, nomor 5 yang ada di dalam sini adalah materi genetik. Nah, untuk melekat pada substrat itu butuh nomor 1 ya, yaitu kapsul ya, kapsulnya nomor 1. Nomor 4, perhatikan gambar cara reproduksi bakteri berikut. Ada intinya, ada badan bakterinya, kemudian intinya membelah jadi 2, badan bakterinya membelah jadi 2, kemudian dinding sel sudah terbentuk, serta membran plasmanya sudah terbentuk masing-masing, akhirnya menjadi 2. Gambar ini namanya adalah pembelahan secara biner ya, berarti pembelahan biner. Jawabannya yang B. Nomor 5, bakteri ada yang hidup bebas di lingkungan dan dapat mensintesis makanannya. Sifat hidup demikian disebut. Nah, yang bisa menghasilkan makanan sendiri adalah autotrof. Yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri adalah heterotrof. Berarti jawabannya yang A. Lanjut soal berikutnya, nomor 1. Perhatikan nama-nama bakteri berikut. Ada Rhizobium leguminosarum, Nitrosomonas, Escherichia coli, dan Streptococcus griseus. Untuk Rhizobium itu berperan mengikat nitrogen bebas dan menyuburkan tanah. Kemudian nomor 2, Nitrosomonas itu untuk nitrifikasi dan menyuburan tanah. E. coli untuk membantu pencernaan di dalam usus. Kemudian nomor 4, Streptomyces griseus. Ini untuk pembuatan antibiotik. Nah, yang ditanyakan adalah bidang pertanian. Kalau bidang pertanian berarti Rhizobium leguminosarum itu untuk mengikat nitrogen bebas, berarti betul nomor 1. Dan Nitrosomonas tadi untuk nitrifikasi dan penyuburan tanah. Jadi jawabannya nomor 1 dan nomor 2. Nomor 2, Pseudomonas denitrificans dan Propionibacterium shermani merupakan bakteri yang sangat bermanfaat karena dapat, ya kalau yang mengikat nitrogen adalah Rhizobium leguminosarum, yang menghasilkan antibiotik Streptomyces griseus, menghasilkan zat makanan baru seperti yogurt itu adalah Lactobacillus bulgaricus, dan menghasilkan biogas adalah Methanobacterium. Nah, berarti untuk soal ini yang ditanyakan, jawabannya adalah yang E, menghasilkan vitamin B12. Nomor 3, pasangan yang tepat antara bakteri dan zat makanan baru yang dihasilkan adalah 1B, apakah betul Lactobacillus bulgaricus untuk nata de coco? Bukan ya. Lactobacillus bulgaricus untuk yogurt. Cari yang 1A. Oh, tidak ada. Streptococcus cremoris itu membuat keju. Kita cari jawaban 2B. Oh, tidak ada. Acetobacter-Sillinum pembuatan nata de coco. No, 3C ada nggak? Oh, ada 3C. Berarti jawabannya yang E. Nomor 4,
Untuk menjawab pertanyaan berikut, perhatikan gambar. Nah, di sini ada gambar paru-paru, kemudian ada bakteri merah ya pewarnaannya, kemudian bentuknya basil ya. Bakteri yang menyerang paru-paru itu namanya adalah Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi jawabannya yang B. Bukan pneumonia, kalau pneumonia itu Streptococcus pneumoniae, kemudian tetanus dan tipus juga bakteri yang berbeda ya. Kalau tipus Salmonella typhosa. Nomor 5, bakteri berikut yang menyebabkan kerusakan pada tanaman anggrek adalah, kalau yang atas Candidatus liberibacter asiatus, itu penyakit pada jeruk. Pseudomonas solanocerum itu pada tomat. Pseudomonas cattleya itu pada anggrek. Bakterium papaya pada pepaya. Agrobacterium tumefaciens itu pada tumor pada budidaya tanaman. Berarti jawabannya yang Pseudomonas cattleya, yang ini, yang C. Lanjut soal yang evaluasi. Nah, yang soal evaluasi, kalian perhatikan gambar, bagian yang berfungsi sebagai alat gerak adalah nomor berapa? Nomor 4 ya, yaitu flagel. Nomor 2, pada bakteri terdapat DNA non-kromosom yang berbentuk sirkuler dan berukuran lebih kecil dibandingkan DNA kromosom, mempunyai kemampuan bereplikasi tanpa kontrol DNA kromosom, dan berfungsi menentukan sifat-sifat tertentu seperti sifat patogen, fertilitas, atau sifat kekebalan terhadap antibiotik. Bagian bakteri yang dimaksud, nah DNA sirkuler pada bakteri itu dinamakan plasmid ya, yang B. Nomor 3, perhatikan gambar bentuk sel bakteri berikut. Berdasarkan gambar bakteri yang berbentuk diplobasil adalah nomor. Oke, kalian catat ya, nomor 1 itu coccus tulisannya, nomor 2 basil, nomor 3 itu spiral, nomor 4 itu diplococcus ya. Nah, nomor 4 itu diplobasil. Jawabannya nomor 4 harusnya ya, 4 yang ini ya, ini harusnya nomor 5. Berarti jawabannya yang 4 ini. Nah, nomor 4 diplobasil. Ini nomor 5 berarti Streptococcus ya. Oh maaf, bukan Streptococcus tapi Diplococcus ya, karena 2, di itu 2. Lanjut nomor 4. Bakteri yang dinding selnya mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis sehingga menyerap warna merah dan pewarnaan gram. Bakteri yang dimaksud adalah kelompok bakteri gram negatif. Kalau yang positif berwarna ungu. Nomor 5. Berdasarkan alat geraknya, peritrik ditunjukkan oleh nomor berapa? Nomor 5 ya, yang banyak ini. Ini adalah peritrik. Silakan kalian catat. Nomor 1 itu atrik, nomor 2 monotrik, nomor 3 lovotrik, nomor 4 amfitrik. Nomor 6, kelompok bakteri yang tidak dapat menyusun zat makanannya sendiri, tetapi dengan memanfaatkan organisme lain. Bakteri yang demikian disebut bakteri heterotrof ya, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nomor 7, berdasarkan gambar reproduksi, bakteri tersebut terjadi secara, nah ini adalah gambar bakteri ya, yang plasmidnya berpindah dari bakteri satu ke bakteri yang lain, kemudian bakteri yang satu memiliki plasmid yang serupa. Ini yang namanya konjugasi. Oke, dipahami gambarnya, dipahami prosesnya, namanya konjugasi. Kemudian lanjut nomor 8, bakteri yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Bakteri ini memiliki pigmen fotosintetik. Berdasarkan sifat hidupnya, bakteri tersebut termasuk ke dalam kelompok fotoautotrof ya, karena menggunakan cahaya matahari. Lanjut nomor 9, bakteri berikut yang berperan di bidang pertanian dengan cara bersimbiosis dengan akar tumbuhan kacang-kacangan. Bakteri yang dimaksud adalah yang mana? Ya, Rhizobium leguminosarum. Nomor 10, ada gambar keju. Produk makanan tersebut dihasilkan dengan bantuan bakteri. Ya, bakteri apa? Streptococcus cremoris ya. Untuk yang Lactobacillus bulgaricus ini untuk yogurt. Acetobacter psilynum untuk nata de coco ya. Yaitu dia untuk pembahasan soal pada materi bakteri. Silakan
dipahami lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Catat materi-materi yang berkaitan dengan materi bakteri pada soal yang sudah Pak Budi bahas. Terima kasih buat waktunya, semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.